bukan bertanya ya Pak ya, lebih ke curhat mungkin ya Pak. Jadi terkait program pemerintah kita yang saat ini ya Bapak, kan ya benar MBG. Ini kan kebetulan saya berasal dari kabupaten dan ada, kalau kita lihat dari program tersebut itu banyak siswa atau ya siswa dari golongan bawah itu sangat antusias dengan program MBG. Nah kebetulan melihat antusias itu karena saya pernah berkecimpung di dunia pendidikan juga ya Bapak, saya juga termasuk senang. Tapi di satu sisi melihat beberapa berita yang hadir seperti anak juga gitu yang di daerah dengan golongan bawah tidak bisa membeli buku gitu. Jadi saya berpikir ini sebenarnya pendidikan ini harus bagaimana gitu. Saya ingin kalau seandainya Bapak nanti ada kesempatan mau jadi RI1 atau ada jadi seseorang yang berpengaruh di Indonesia, harapan saya ingin Bapak bisa benar-benar melihat pendidikan Indonesia gitu Pak, karena pendidikan Indonesia ini luar biasa. Kalau banyak sih orang yang bilang kayak kalau ngaji dulu gitu kan, karena lihat di Indonesia kurang ini kurang itu, tapi saya seperti kata Bapak tadi, kenapa kita harus kabur sementara Indonesia tuh sebagus ini, cuma kita aja belum dapat gitunya gitu loh Pak. Jadi harapan saya bahwa Bapak bisa jadi orang yang itu. Namanya siapa? Nama saya Habibah Bapak. Siapa? Habibah. Habibah. Iya. Wah, Habibah. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Terima kasih ya. Bagaimana dengan program MBG dan lain-lain? Ini program kalau dilaksanakan baik tidak? Baik. Yang menjadi problem ketika dia mengambil justru anggaran dari untuk pendidikan. Ini adalah program untuk kesehatan masyarakat. Yang dibutuhkan oleh rakyat, pendidikan berkualitas untuk semua. Ditambah sehat, bagus ya? Bagus. Tapi jangan sampai anaknya sehat fisik, tapi pendidikan berkualitasnya nggak ada. Ada. Karena itulah, jangan kemudian program baik ini mengurangi program baik yang lain. Jadi bukan pada itu. Saya pernah bikin program sarapan di Jakarta dan dikerjakan rasanya nggak ramai seperti sekarang. Kenapa? Karena antara dapur dan tempat makan pendek jaraknya. Anda kalau mau menyelesaikan problem-problem seperti ini, pendekkan jarak antara dapur dengan tempat makan. Di rumah saja, yang namanya dapur tempat makan dekat bukan? Itu mengurangi potensi problem di antaranya kan? Tapi kalau dapur dan tempat makan jaraknya jauh, pasti muncul masalah. Karena itu waktu di Jakarta yang dilakukan orang tua biar masak untuk anaknya. Persatuan orang tua murid masak untuk anaknya. Anggarannya 10.000, dia masak nilainya bisa 15.000. Kenapa? Karena masak untuk anaknya. Orang tuanya masaknya giliran. Dan ketika orang tua masak giliran, antara orang tua ternyata terjadi kompetisi. Iya. Anak-anaknya yang ngomong, wah kalau ibunya si Anu masakannya enak, panas yang lain. Berikutnya lebih enak lagi, berikutnya lebih enak lagi, lebih enak lagi. Yang untung siapa? Anak-anaknya. Ada nggak ibu meracuni anak? Karena itu nggak ada masalah racun. Nggak ada. Ya, monggo kalau mau dipakai. Jadi kalau soal yang seperti ini, saya sampaikan Mbak Habibah, isunya adalah baca kenyataan, lalu mau untuk melakukan perubahan. Dan yang penting lagi bahwa program seperti ini dipakai untuk membuat siswa sehat, bukan penyelenggara sehat. Itu dua hal yang berbeda. Tapi kalau terbalik, anaknya tidak sehat, penyelenggaranya sehat, maka itu namanya kalau bahasa Jawa talang teles. Anda tahu talang teles? Talang kan untuk mengalirkan air, bukan? Talang itu rukunnya tidak boleh menyerap air. Talang itu hanya boleh mengalirkan. Jadi kalau talang menyerap air itu salah.
Salah. Jadi kalau ini membuat sehat rakyat, tapi yang sehat penyelenggara, itu salah. Itu seperti talang yang basah. Iba.